informasi penerapan PPKM level 4 dan 3 yang dilakukan sejak tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus di Jawa Bali sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah provinsi yang mengalami penurunan jumlah penambahan kasus dan BOR yang turun. Saya kira kita bisa lihat Jakarta, juga Bandung, beberapa tempat lainnya yang sudah rumah sakitnya BOR-nya sekarang sudah mulai membaik. Namun indeks mobilitas memang sedikit mengalami kenaikan dan sudah kami prediksi akibat pelonggaran dilakukan yang lalu. Angka kasus di Jawa Barat mengalami penurunan signifikan, dan kalau saya tunjukkan slide ini kepada teman-teman sekalian, ya share slide, ini selama 1 minggu terakhir angka kasus harian wilayah Jawa dan Bali sudah menunjukkan tren penurunan. Ya, ini kalau kita lihat bahwa sejak puncaknya pada tanggal 15 Juli sampai kepada hari kemarin, dan tadi saya kira juga masih penurunan, kita melihat angka itu sudah 50%. Kita ambil rata-rata, dan ini saya kira memberikan harapan yang bagus, tapi kita tetap harus super hati-hati karena menghadapi Delta varian ini. Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang akan dilakukan pada tanggal 3 Agustus nanti, terdapat 12 kabupaten kota yang masuk ke level 3 dan 1 kabupaten masuk level 2. Namun terdapat beberapa kabupaten kota yang akhirnya harus kembali level 4. Bukan karena peningkatan kasus, tetapi lebih kepada peningkatan kasus kematian. Terkait detail kabupaten kota mana saja yang masuk dalam level 3 dan 4, akan dikeluarkan instruksi Mendagri dalam waktu dekat ini. Untuk ini, ada beberapa daerah yang memang dibutuhkan perhatian khusus karena masih tingginya jumlah kasus terkonfirmasi, positivity rate, dan juga jumlah kematian warganya, seperti Bali, Malang Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Solo Raya. Tapi ini semua daerah sudah kami tangani, dan kita mestinya melihat minggu ini akan membaik. Karena juga kemarin atau tadi angka sudah mulai sedikit membaik, tapi kami sangat yakin dalam 1 minggu ke depan ini akan tambah baik. Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, sehingga telat dilakukan perawatan intensif di rumah sakit, yang akibatnya menyebabkan kematian karena saturasi oksigen mereka rata-rata di bawah 90. Terkait angka kematian tinggi, pemerintah telah melakukan berbagai intervensi untuk menurunkan angka kematian ini. Misalnya kami bentuk task force untuk menjemput yang positif dari rumah-rumah dan bawa kepada isolasi terpusat. Pemerintah mendorong pembukaan isolasi terpusat dan isoter baru di wilayah ini, dan juga mendorong peran serta TNI, Polri, dan Pemda untuk terlibat aktif melakukan 3T, dan juga penjemputan kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri agar tidak terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Juga di sini pemanfaatan dana desa 8% untuk tadi pembelian barang-barang yang diperlukan untuk mendeteksi secara dini, jangan sampai ada yang meninggal lagi di kediaman atau isolasi mandiri. Pemerintah juga sudah melihat pemenuhan kebutuhan oksigen dan obat sudah semakin baik. Saya ulangi, kebutuhan oksigen dan obat sudah semakin baik. Dan kami juga berkoordinasi dengan Menko Perekonomian yang menangani di luar Jawa yang sekarang ini kelihatan menaik, sehingga oksigen itu juga bersama-sama kita bisa atasi tekanannya. Dan beberapa daerah yang kasusnya masih tinggi, kapasitas rumah sakit juga terus ditingkatkan. Namun satu hal yang pemerintah terus jaga adalah mobilisasi pasien-pasien COVID-19 yang tadinya isolasi mandiri untuk ke isolasi terpusat agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, yang dilengkapi berbagai fasilitas untuk perawatan COVID-19. Fasilitas isolasi terpusat ini dilengkapi dokter perawat, obat-obatan, oksigen, dan konsumsi pasien. Sudah kami siapkan 49.000, saya ulangi 49.000 tempat tidur
di Pulau Jawa dan Bali. Sehingga kita ingin dengan testing tracing ini harus bisa kita isi sebanyak mungkin sehingga kita bisa memastikan memisahkan orang-orang yang kena COVID-19 dari keluarganya sehingga klaster-klaster keluarga itu bisa kita kurangi. Juga kita ingin menghindari orang yang bisa meninggal karena saturasi oksigen sudah turun dan mengalami pemburukan dan baru dibawa ke rumah sakit sehingga berpotensi menimbulkan kematian karena keterlambatan mendapatkan penanganan. Untuk diketahui, varian Delta ini sangat cepat membuat penurunan saturasi oksigen. Isolasi terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota, ataupun di level provinsi sangat penting, terutama bagi pasien-pasien berisiko tinggi, ataupun yang di rumahnya ada ibu hamil, orang tua, orang komorbid. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara teman media, setelah mendengar pendapat dan masukan dari para ahli dan berdasarkan analisa gabungan para epidemiolog dari berbagai universitas, maka pengendalian COVID-19 ke depan ini di Indonesia akan bertumpu kepada 3 pilar yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden. Di antaranya, pertama, peningkatan cakupan secara cepat, terutama pada wilayah-wilayah menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Saat ini kami sedang meningkatkan jumlah vaksinasi harian. Jadi kalau Bapak Ibu lihat slide ini, target kita adalah pengendalian pandemi COVID-19. Jadi angka reproduksi COVID-19 adalah rata-rata jumlah kasus yang baru ditularkan oleh setiap orang yang terinfeksi pada masa infeksius 10-14 hari. Merupakan perhitungan dari seberapa mudah virus dapat ditularkan, durasi lama kontak antara sumber dengan populasi masyarakat yang rentan. Angka reproduksi atau penularan dapat dikurangi dengan sebagai berikut. Mengurangi proporsi populasi yang rentan terhadap infeksi, yaitu dengan 3M, health protocol, yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan 3T, testing, tracing, dan treatment. Ini satu hal yang sekarang kami lakukan secara masif, berjalan. Dan 3T saya kira di bawah pimpinan Panglima TNI dan Kapolri, itu bersama-sama Pemda sekarang sedang berjalan. Saya kira minggu yang lalu, angkanya sudah mulai masuk 1516, yang tadinya hanya 13. Kami mentargetkan ini bisa dapat 110 sampai 112, untuk kita juga bisa nanti mengikuti standar WHO. Mengurangi durasi kontak, restriksi penggerakan penduduk, ini yang kita lakukan sekarang. Jadi kita gerakan itu kita tahan dulu. Kemudian terakhir adalah vaksinasi COVID-19 untuk membentuk imunitas. Ini penerapan protokol kesehatan 3M masif di seluruh komponen masyarakat. Jika ketiga dapat dilakukan, maka penyebaran virus dapat dikontrol. Ini tadi strategi pengendalian COVID-19 di Indonesia. Perjalanan Indonesia mengendalikan wabah COVID-19. Jadi kalau kita lihat di sini, angka reproduksi saat ini 1,2, 1,5 dengan 3M dan 3T saat yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, wabah ini bisa terkendali, angka reproduksinya bila di bawah 1 atau 0,9. Apa itu? Formulanya adalah coverage dari vaksinasi tinggi, 3M, dan 3T. Dan ini semua kami persiapkan untuk tadi menahan endemik ini. Karena herd immunity itu sulit dicapai, karena efikasi daripada setiap vaksin itu tidak ada yang 100%. Nah, kalau kita lihat slide berikutnya, ini estimasi penurunan angka reproduksi COVID di Jawa dan Bali. Pada tahun 2020 itu ada 2,5 dan Maret 2021 PSBB, PPKM, 3M dan TLI ada 1,1. Nah, Juli kemarin itu 1,5 dan kita sekarang menargetkan ini sampai pada bulan September kita berharap itu akan bisa 0,9% dengan penerapan 3M yang lebih bagus, T3 lebih bagus dan vaksinasi itu bisa 75% di daerah-daerah Indonesia.
Nah, kalau itu slide berikut saya juga ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, maka rekomendasi kita itu sekarang adalah pertama kita lihat 3M yang patuh. Ini semua kerjaan kita, seluruh masyarakat harus patuh pada ini. Yang ketiga, 3T yang tinggi. Ini kerjasama pemerintah dengan masyarakat, komunitas-komunitas terkecil di tengah-tengah masyarakat harus terlibat, termasuk juga 3M. Komunitas ini, kami berbicara dengan semua, dengan sosiolog kita, sangat mengingatkan hal ini. Kemudian coverage vaksinasi yang tinggi, dan inilah bisa nanti mengendalikan pandemi. Mengenai vaksinasi, kita bulan ini berharap akan bisa 60-70 juta. Kita akan vaksin Agustus. Dan kita harap juga September demikian. Sehingga dengan kita bisa mengendalikan pandemi, pembukaan aktivitas ekonomi akan tergantung kepada pencapaian vaksinasi, serta implementasi dari 3T dan 3M. Nah, bulan Agustus ini harus yang sangat penting untuk kita memanfaatkan, meningkatkan cakupan vaksinasi. Dan Presiden memerintahkan kami untuk melakukan langkah-langkah ini dengan sebaik-baiknya dan sedetail-detailnya. Dan penerapan strategi 3M dan 3T, agar September bisa mulai dilakukan pembukaan secara bertahap. Kita berharap nanti kita tergantung lihat pekerjaan mingguan, mungkin secara bertahap ada juga nanti yang sudah mulai kita buka. Suplai vaksin dipastikan cukup mencapai target yang sudah ditetapkan. Nanti saya kira Menteri Kesehatan akan memberikan penjelasan mengenai ini. Jadi kami bekerja dengan terkoordinasi dengan baik, secara holistik, kami lihat dari semua angle, sehingga kita tidak ada yang ketinggalan. Nah, kami berharap kerjasama dari kita semua, dan juga untuk semua masyarakat memiliki kesadaran untuk berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan, agar kita semua dapat segera keluar dari badai pandemi ini. Tidak bisa dikerjakan hanya perintah, seluruh bangsa ini harus terlibat. Satu saja harapan kami, karena ini bukan masalah pemerintah saja, tapi masalah semua bangsa kita ini. Jadi saya mohon kita supaya kompak. Tadi Anda sudah mendengarkan penjelasan yang cukup komprehensif, dan saya pikir nanti pada kesempatan lain kita bisa bicara lagi lebih detail mengenai angka-angka ini. Saya berharap supaya kita semua satu, supaya kita kompak untuk ini. Jadi jangan pernah ada yang berpikir karena dia ini bisa selesai. Tidak, ini bukan karena satu orang, tapi karena kita rame-rame. Dan saya juga senang, kami senang bahwa Presiden memberikan arahan yang sangat jelas kepada kami sehingga kami bisa bekerja dengan tuntas dan lugas untuk menyelesaikan masalah yang betul-betul kompleks. Jadi belum ada satu negara pun di dunia yang bisa mengklaim bahwa mereka imun terhadap varian Delta ini. Sekarang Amerika pun sudah meningkat pesat, dan mereka juga sudah mulai merubah lagi strateginya. Jadi saya mohon bangsa ini pun, pemimpin-pemimpin kita dalam bidang politik mana semua, tolong tidak berkomentar kalau komentarnya belum jelas. Kalau mau berkomentar silakan, kami sangat senang sekali untuk memberikan penjelasan-penjelasan secara detail kepada siapapun di Republik Indonesia, karena kita memiliki ini semua. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf ada kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.